Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik mukhlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang benar-benar terjadi dan sering terjadi di dunia persilatan, di dunia perindustrian, di dunia yang kita alami saat ini, yaitu seorang wanita atau seorang laki-laki yang sering terjadi akibat ulah mereka berzina, melakukan hubungan sepernikahan suami istri, dan akhirnya dia tidak mampu untuk menangani daripada anak yang lahir dari hubungan mereka, yang akhirnya dia buang. Inilah sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa apa dia dibunuh? Nah, kisah ini akan saya sampaikan, yaitu tentang kisah asmara yang berakibat hubungan ini melahirkan seorang anak. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang melakukan hubungan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Akhirnya dia hamil, dan dengan kehamilannya ini dia bingung mau diapakan daripada calon bayi ini. Ketika dia hamil dan dibawa ke rumah sakit, maka akhirnya lahir seorang jabang bayi perempuan. Dan ketika dia lahir, maka semakin bingung seorang wanita yang kita panggil dengan nama Ani. Ani bukan penyanyi tapi ya. Ani ini hanya sebuah cerita saja. Lalu Ani ini melemparkan anak kandungnya sendiri di sebuah tong sampah. Tentu di dalam tong sampah ini akan berkumpul dengan segala kotoran-kotoran yang ada di sana, tetapi dia tega tetap melemparkannya, sehingga tangisan si bayi menjadi tapi dia tidak peduli ibu ini. Dia akan tetap pergi meninggalkan dari anak yang menangis menjerit-jerit dengan tangisan yang memilukan. Namun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala lain. Ada seorang wanita tunawisma. Dia tidak mempunyai apa-apa. Lalu dia mengarih-arih daripada tong sampah itu. Barangkali ada makanan yang tersisa. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika melihat seonggok bayi dengan tangisan yang memilukan. Dia menangis dan menangis. Akhirnya seorang ibu, jiwa perasaan seorang ibu lahir dan bangkit. Lalu diambilnya anak itu, dipopongnya, dibelainya, disayanginya. Sungguh terlalu, kata ibu ini. Seorang bayi yang masih kecil dibuang di tong sampah. Siapakah yang tega melakukan ini? Maka dia dengan kasih sayang akhirnya dibawa pulang. Sementara dia sendiri juga merasa bahwa keadaan ekonominya tidak mendukung. Dia sendiri tidak punya apa-apa. Tetapi karena perasaan ingin membantu, menolong dari anak itu, maka akhirnya dia dibawa dengan segala kemampuannya. Siang, malam dia didik, dia bina dengan sungguh-sungguh. Diajari dia bermain, diajari dia sekolah, diajari dia tentang hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya dengan penuh kasih sayang.
Ibu ini senantiasa memberikan seluruh jiwa raganya mendidik daripada anak yang dibuang ini. Maka dia namakan anak ini adalah Inna. Maka setiap hari dia panggil Inna, Inna. Maka ketika dia menjelang dewasa, sudah berumur 6 tahun, dia disekolahkan. Di sekolah yang penuh dengan segala penderitaan, segala hinaan. Karena dia tahu bahwa dia adalah anak angkat. Namun ibu ini tetap memberikan semangat kepada si Ina. Wahai Ina, tetaplah engkau sekolah. Tetaplah semangat. Engkau pasti akan menjadi orang hebat. Maka Ina pun menjawab, iya ibu, saya akan tetap sekolah bu. Biarpun apa kata orang bu, saya akan tetap sekolah bu, agar saya menjadi orang yang berhasil. Benar anakku, mudah-mudahan apa yang kau cita-citakan akan menjadi hasil yang memuaskan bagi dirimu. Dan engkau akan menjadi orang hebat. Maka dari tahun ke tahun, si Ina ini belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ibu angkat ini begitu bersusah payah dengan segala kemampuannya mencari rezeki untuk menghidupi daripada keluarganya, menyekolahkan Ina sampai ke jenjang perguruan tinggi. Masya Allah. Akhirnya dengan segala upaya si Ina yang memang anaknya rajin, cerdas ini, akhirnya dia bisa lulus sekolah kedokteran. Dan dia ditempatkan di sebuah rumah sakit yang mewah. Maka dengan dedikasi yang tinggi, dia bekerja dengan segala kemampuannya, dengan kesungguhannya. Akhirnya dia menjadi dokter yang hebat. Suatu hari ada seorang ibu yang datang ke rumah sakit. Dan yang menangani adalah seorang dokter yang hebat, yaitu Inna. Ibu ini mengeluhkan berbagai penyakit yang dialaminya. Dan dia secara tidak sadar, dia telah melihat tanda yang ada di leher daripada si Inna ini. Tandanya persis daripada anak yang pernah dia buangnya. Namun dia tidak berani untuk menyampaikannya. Cuman dia mengatakan, wahai ibu dokter, apakah ibu dokter ini pernah mengalami sesuatu hal yang di luar daripada pikiran ibu dokter? Maksud ibu? Kata Ina. Maaf ibu dokter, saya dulu mempunyai anak yang ciri-cirinya seperti kamu. Tetapi saya merasa berdosa untuk mengakuinya. Dia adalah anakku yang aku buang di tong sampah. Dan mungkin ini adalah kamu. Karena sudah 25 tahun lamanya aku tidak ketemu dengan dia. Aku merasa bersalah. Ibu, benar. Akulah si Ina yang ibu buang. Dan ini diceritakan oleh mama angkatku. Kenapa ibu tega melakukan itu ibu? Maka akhirnya keduanya berpelukan, tanda sebagai rasa rindu yang sangat. Tetapi pelukan daripada ibu dokter itu bukanlah lama. Karena dia menyadari bahwa ada yang lebih penting daripada ibu kandungnya, yaitu ibu angkatnya yang hari ini sedang menunggu di rumah. Maka dia pun langsung berlari menemui daripada ibu angkatnya. Dan dia tanpa basa-basi meninggalkan dari ibu kandungnya untuk menemui ibu angkatnya yang telah mendidik, membina dengan sungguh-sungguh segala jerih payah telah dilakukannya. Maka ibu kandungnya pun menangis melihat keadaan ini. Tetapi bagi Ina bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Yang penting dia harus bertemu dengan ibu angkat. Maka ketika dia bertemu dengan ibu angkatnya, maka dia langsung memeluk ibunya. Ibu, jangan engkau tinggalkan aku ibu.
Biarpun engkau ibu angkatku, tapi engkau seperti ibu kandungku. Engkau lebih hebat daripada ibu kandungku. Engkau telah mendidik aku dengan segala kemampuanmu. Engkau bersusah payah, Ibu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Tidak, wahai anakku. Engkau adalah anakku satu-satunya. Dengan segala upaya telah aku usahakan untuk mendidikmu, agar engkau menjadi orang yang berguna. Dan kini kamu telah berhasil menjadi orang hebat. Engkau menjadi seorang dokter. Dan ibu merasa bangga. Karena setiap rezeki pasti ada jalannya. Dan orang takut dengan rezeki, sehingga dia membuang daripada anaknya. Namun rezekimu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakku. Engkau menjadi seorang dokter. Dan itu pun karena Allah telah takdirkan. Dan aku pun hanya berusaha mendidikmu, memeliharamu, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Sampai kapan? Sampai engkau menemui daripada laki-laki yang engkau idamkan. Dan engkau akan menikahi. Dan mudah-mudahan engkau akan bahagia selama-lama. Aku akan selalu mendampingimu, anakku. Karena kau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Akhirnya dari ke hari, dari waktu-waktu, si Ina mendapatkan jodoh seorang laki-laki yang tampan. Yang tentunya tidak setampan saya, tapi setampan yang menonton. Lanjut cerita. Akhirnya dengan pertemuan ini disepakati untuk melaksanakan pernikahannya. Pernikahannya akan dilaksanakan dengan secara mewah. Akan diundang orang-orang yang terkenal. Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang laki-laki yang tampan bertemu dengan wanita yang cantik di pelaminan dalam suatu perkawinan yang sangat megah. Laki-lakinya sangat tampan. Ya tampan sih, tapi tidak seperti saya lah. Setampan penonton itulah. Ya kira-kira begitulah. Yang jelas tampan, kaya, berdedikasi, dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Bertemulah dalam satu pelaminan dengan seorang dokter. Akhir cerita, dalam pernikahannya banyak mereka tamu-tamu undangan yang telah diundang. Dan betapa bahagianya mereka telah bisa melaksanakan pernikahan ini. Mudah-mudahan mereka semua menjadi wanita, laki-laki yang melahirkan anak-anak yang hebat. Sebagaimana hebatnya seorang ibu angkat yang telah sukses mendidik dia menjadi orang yang hebat. Terima kasih cerita ini. Mudah menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.